Santapan Harian, Kamis, 13 Mei 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membuka mata hati dan seluruh jiwa kami untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat Santapan Harian, setiap kali kita mendengar kata berpisah, tentu yang terlintas dalam benak kita ialah suatu peristiwa yang menyedihkan. Namun tidak demikian dengan perpisahan Yesus dengan para murid. Berpisahnya para murid dengan Yesus, yaitu ketika ia terangkat ke surga, peristiwa tersebut justru menghadirkan sukacita di antara mereka. Hal apa yang membuat para murid dapat bersukacita di tengah kenyataan akan berpisah dengan Yesus, Guru, dan Tuhan mereka? Pertama, mereka mengerti kitab suci. Para murid bersukacita karena mereka melihat maksud Allah di balik semua peristiwa yang mereka alami bersama Yesus. Pengertian akan kebenaran membuat seseorang memahami bahwa segala sesuatu terjadi menurut rencana Allah. Kedua,
mereka akan menerima Roh Kudus. Tuhan tidak meninggalkan mereka seorang diri, tetapi akan mengirimkan kuasa yang memperlengkapi mereka dalam memberitakan pengampunan dosa dan menyerukan pertobatan kepada segala bangsa. Ketiga, mereka menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah merupakan peneguhan otoritas bagi mereka sebagai pemberita Injil. Keempat, mereka adalah saksi mata. Betapa bahagianya mereka dapat menyaksikan secara langsung peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Sehingga bukan dari kata orang mereka mendengar hal tersebut. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan dan lakukanlah kepercayaan yang Tuhan berikan. Apa yang sekilas menyakitkan bagi kita, belum tentu akan seterusnya seperti itu. Tuhan tetap memegang janjinya. Selalu ada pengharapan dan penghiburan bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sikap kita dalam setiap kesesakan adalah percaya kepada janji-janjinya. Dalam peristiwa apapun, bahkan perpisahan sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Di tengah segala rintangan yang menghadang, kita tetap menjalankan tugas yang Tuhan berikan dengan sukacita dan terus memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, kami dapat menjalani hidup ini. Tanpa Engkau ya Allah yang ada di samping kami. Kami tidak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami yang menopang kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk terus melaksanakan tugas panggilan-Mu. Di dalam-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.